Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Budi Ramadhani dari kelompok 6. Kami di sini akan melakukan presentasi dengan judul Dampak Isu Redenominasi Terhadap Variabel Makroekonomi Indonesia. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Tata Praditya sebagai pemateri 1, Megi Anugrah dan Adi Josi Ginting sebagai pemateri 2, Iwan Mulyadi Siahaan sebagai pemateri 3. Baik, di sini kami akan melakukan presentasi kepada pemateri 1, Tata Praditya, dipersilakan. Perkenalkan, saya Tata Praditya dengan NPM 2501081002. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan konsep redenominasi. Jadi, definisi redenominasi ini merupakan suatu kebijakan moneter yang ditempuh oleh pemerintah dan bank sentral dengan cara mengurangi jumlah digit pada nilai mata uang tanpa mengurangi nilai real dan juga daya beli mata uang tersebut. Dengan kata lain, redenominasi ini hanya mengubah besaran angka yang tertera pada uang, namun tidak mempengaruhi nilai tukar maupun nilai ekonomisnya. Alasan Indonesia mempertimbangkan redenominasi ini antara lain adalah satu, nominal rupiah yang relatif besar. Struktur nominal rupiah yang mengandung banyak digit dinilai menimbulkan inefisiensi dalam transaksi, akuntansi, dan juga sistem pembayaran. Harga barang yang ditulis dengan angka panjang meningkatkan risiko kesalahan dan juga memperlambat pembukuan. Yang kedua ada efisiensi dan juga modernisasi sistem pembayaran. Perkembangan teknologi dan juga digitalisasi menuntut penyederhanaan angka dan agar sistem pembayaran elektronik lebih cepat, akurat, dan juga efisien. Yang selanjutnya, yang ketiga ada peningkatan kredibilitas dan juga citra rupiah. Pada tingkat internasional, mata uang dengan redenominasi besar cenderung diasosiasikan dengan ketidakstabilan ekonomi. Melalui redenominasi, rupiah dapat dipersepsikan lebih stabil dan juga lebih modern. Dan yang keempat, ada kondisi ekonomi yang semakin stabil. Stabilitas inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu prasyarat penting pelaksanaan redenominasi ini. Terus apa manfaat potensial dari redenominasi ini? Yang pertama adalah peningkatan efisiensi transaksi ekonomi. Menyederhanakan angka mempermudah proses pembayaran, pencatatan, dan juga akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada pengurangan potensi kesalahan nominal. Dengan jumlah digit yang lebih sedikit, kesalahan input pada harga pada transaksi tunai maupun non-tunai dapat diminimalkan. Yang ketiga ada peningkatan citra dan juga kepercayaan terhadap mata uang nasional. Mata uang dengan nominal lebih sederhana cenderung dianggap lebih stabil dan juga dipercaya oleh masyarakat maupun investor. Terus apa resiko potensial dari redenominasi ini? Meskipun memiliki manfaat, redenominasi ini juga menyimpan sejumlah resiko yang perlu dimitigasi, antara lain satu, resiko miskomunikasi kepada masyarakat. Apabila sosialisasi kurang optimal, masyarakat dapat menafsirkan redenominasi sebagai pemotongan nilai uang sehingga dapat menimbulkan kepanikan. Yang kedua adalah implementasi yang tidak sedikit. Proses perubahan sistem perangkat lunak, kasir, ATM, mesin pembayaran, serta percetakan uang baru memerlukan biaya yang signifikan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah potensi timbulnya inflasi psikologis. Pelaku usaha dapat menaikkan harga barang selama masa transisi akibat kekhawatiran perubahan sistem nominal. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Praditya. Selanjutnya pemateri 2 yaitu Adi Jose Ginting dan Megi Anugrah. Kepada keduanya dipersilakan. Saya Adi Josi Ginting dengan NPM
25, 51, 08, 10, 11. Di sini saya akan membacakan inflasi dan pengangguran. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah secara teoritis redominasi bersifat netral terhadap inflasi karena tidak mengubah jumlah uang yang beredar maupun nilai real uang. Namun demikian, inflasi dapat muncul melalui yang pertama itu inflasi psikologis, yaitu kenaikan harga akibat presentasi keliru masyarakat atau pedagang. Dan yang kedua, inflasi biaya. Apabila proses penyesuaian administrasi dan teknologi meningkatkan biaya produksi. Dan yang kedua itu pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu pengaruh redenomisasi terhadap tingkat pengangguran relatif kecil. Dalam jangka pendek, usaha kecil mungkin terbebani biaya penyesuaian sehingga berpotensi mengurangi tenaga kerja. Namun, dalam jangka panjang, efisiensi transaksi dan peningkatan stabilitas ekonomi dapat mendorong pertumbuhan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mega Nugra, NPM saya 2501081005. Saya akan menjelaskan pertumbuhan output atau pendapatan nasional. Awalnya ekonomi bisa melambat karena adaptasi dan administrasi. Namun, dalam jangka panjang, penyederhanaan ini demonisasi dan dapat mengurangi biaya transaksi. Apa itu mengurangi biaya transaksi? Dengan demonisasi yang lebih sederhana, proses pembayaran lebih cepat dan efisien, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk transaksi menurun dan meningkatkan produktivitas. Apa itu produktivitas? Proses pembayaran yang lebih mudah dan cepat memungkinkan pelaku ekonomi fokus pada kegiatan utama, sehingga produktivitas meningkat. Memodernisasi sistem pembayaran. Apa itu sistem pembayaran? Redenominasi mendorong penggunaan teknologi pembayaran yang lebih modern seperti elektronik dan digital, sehingga sistem keuangan menjadi lebih canggih dan aman. 4. Nilai tukar rupiah. Redenominasi tidak mengubah nilai tukar secara fundamental, tapi bisa memengaruhi persepsi pasar jika dipandang sebagai reformasi. Rupiah bisa menguat jika menimbulkan ketidakpastian, nilai tukarnya bisa tertekan. Penjelasan yang kelima, ekspektasi masyarakat dan percayaan terhadap uang. Keberhasilan redenominasi sangat tergantung pada persepsi masyarakat. Persepsi positif mendukung stabilitas, sedangkan persepsi negatif bisa memicu kepanikan dan ketidakstabilan. Transparansi dan sosialisasi sangat penting. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri kedua. Selanjutnya dilanjut pemateri ketiga yaitu Iwan Mulyadi Sihaan. Kepada Iwan dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Iwan Mulyadi Sihaan dengan NPM 2501081007. Di sini akan saya lanjutkan materi teman saya, yaitu analisis redenominasi menggunakan model AS atau AD, model agregat demand atau AD, dan agregat supply atau AS digunakan untuk menilai bagaimana redenominasi memengaruhi keseimbangan makroekonomi. Yaitu 1. Dampak terhadap AD atau agregat demand. 1. Kepercayaan konsumen dan investor. Jika redenominasi meningkatkan keyakinan terhadap stabilitas ekonomi, konsumsi dan investasi dapat meningkat sehingga AD bergeser ke kanan. Kedua, ekspektasi inflasi. Persepsi kenaikan harga menyebabkan konsumsi dipercepat sehingga AD meningkat. Sebaliknya,
ekspektasi penurunan aktivitas ekonomi dapat menurunkan AD. Baru dampak terhadap AS atau agregat supply. 1. Biaya penyesuaian administrasi dan teknologi. Biaya tambahan untuk pemutahiran sistem pencatatan dan perangkat pembayaran dapat meningkatkan biaya produksi sehingga AS bergeser ke kiri. 2. Cost push inflation. Jika biaya penyesuaian cukup signifikan, harga barang dapat naik sebagai konsekuensinya. Ketiga, efisiensi jangka panjang. Setelah masa transisi, efisiensi sistem ekonomi meningkat sehingga AS berpotensi bergeser kembali ke kanan. Baru analisis skenario. A. Skenario optimis. Dengan asumsi yaitu 1. Sosialisasi berjalan efektif. 2. Respon masyarakat positif. 3. Infrastruktur teknologi siap. Maka dampaknya adalah ada relatif stabil atau meningkat. Baru AS tidak terganggu secara signifikan. 3. Inflasi rendah. 4. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Baru B. Skenario pesimis. Jika masyarakat kurang memahami kebijakan atau pelaksanaannya tidak terkoordinasi dengan baik, AD dapat menurun karena ketidakpastian. AS menurun akibat kenaikan biaya, inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melemah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan stagflasi jangka pendek. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu redenominasi merupakan proses penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya beli real masyarakat. Kebijakan ini pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat persepsi stabilitas ekonomi, serta menyelaraskan sistem keuangan Indonesia dengan praktik internasional. Dalam konteks Indonesia, wawancara redenominasi muncul karena kebutuhan modernisasi sistem pembayaran, perbaikan tata kelola moneter, serta peningkatan kredibilitas rupiah di tingkat global. Meski demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada stabilitas ekonomi makro dan kesiapan institusi pemerintah maupun sektor swasta. Analisis terhadap berbagai variabel makroekonomi menunjukkan bahwa redenominasi tidak secara langsung mengubah kondisi fundamental ekonomi, namun dapat mempengaruhi ekspektasi dan perilaku ekonomi dalam jangka pendek. Pengaruhnya terhadap inflasi, pengangguran, pertumbuhan output, nilai tukar, serta kepercayaan masyarakat bergantung pada bagaimana proses transaksi dijalankan. Jika sosialisasi, regulasi, dan kesiapan teknis berjalan baik, maka dampak negatif dapat diminimalkan dan bahkan menghasilkan peningkatan efisiensi ekonomi. Melalui pendekatan model AD/AS dapat disimpulkan bahwa redenominasi berpotensi memberikan dampak positif berupa peningkatan kepercayaan, stabilitas harga, serta kelancaran transaksi yang pada akhirnya mendorong pemerintah agregat. Namun, resiko guncangan biaya transisi dan penyesuaian sistem dapat menyebabkan tekanan pada sisi penawaran agregat, terutama pada jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari potensi gangguan ekonomi seperti kenaikan biaya produksi atau pelambatan aktivitas ekonomi. Dari dua skenario analitis, skenario optimis menunjukkan bahwa redenominasi dapat memperkuat citra rupiah, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta menjaga stabilitas makro apabila dilaksanakan pada kondisi ekonomi yang stabil. Sebaliknya, skenario pesimis menunjukkan bahwa lemahnya sosialisasi, kesiapan sistem, atau adanya ketidakpastian ekonomi dapat menimbulkan gangguan pada AD dan AS yang memunculkan inflasi biaya atau bahkan stagflasi sementara. Secara keseluruhan, redenominasi memiliki potensi manfaat yang signifikan,
namun juga mengandung resiko transisi yang harus dikelola dengan cermat. Implementasi kebijakan ini hanya dapat berhasil apabila dilakukan secara bertahap, didukung oleh stabilitas ekonomi makro, komunikasi publik yang jelas, serta koordinasi kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor keuangan, dan dunia usaha. Dengan demikian, redenominasi dapat menjadi langkah strategis yang memperkuat fondasi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.